Reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya dianggap bukanlah untuk memperbaiki kinerja kementerian atau lembaga terkait. Pengamat politik menilai perombakan kabinet kali ini dilakukan untuk pemimpin selanjutnya Prabowo Gibran dan syarat dengan kepentingan politis. Apa iya demikian? Kita diskusi bersama Dana Paramita. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Oktober sisa 2 bulan lagi. Di akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi merombak kabinetnya. Kalau kata pengamat politik sih ini bukan untuk Jokowi, tapi untuk pemerintahan yang akan datang yaitu Prabowo Gibran. Gimana? Yaudah, kita diskusi. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo melantik 3 menteri baru dan 1 wakil menteri di Istana Negara Jakarta. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli yang juga kader PDI Perjuangan digantikan oleh Supratman Andi Adgas, politikus senior dari Partai Gerindra. dan negara. Lalu ada Menteri ESDM Arifin Tasrif. Ia memang bukan kader PDIP, namun penunjukannya berdasarkan rekomendasi dari PDIP. Posisinya kini diganti Bahlil Lahadalia, politikus Golkar yang sebelumnya menjabat Menteri Investasi atau Kepala BKPM. Nah, untuk posisi Menteri Investasi atau Kepala BKPM kini digantikan oleh Rosan Roslani. Rosan Roslani sebelumnya adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. 2 menteri yang punya posisi strategis yaitu Menkumham dan juga Menteri ESDM kini digantikan oleh kader dari Partai Gerindra dan Golkar. Jadi berulang lagi deh menteri dari PDI Perjuangan. Jadi sisa berapa ya menteri dari PDIP? Kini tinggal Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Koperasi Teten Masduki, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Anas, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga. Jadi penasaran kan? Jadi reshuffle ini murni karena kinerja atau karena ada kepentingan politik? Ya, ini kalau judul film ini namanya 2 bulan untuk 5 tahun. Jadi kalau dilihat dalam perspektif pemerintahan Pak Jokowi, memang sisa 2 bulan. Tapi kalau dilihat dari perspektif pemerintahan Prabowo Gibran, ini sesungguhnya buat 5 tahun ke depan. Jadi saya melihat tema dasar atau benang merah dari reshuffle kali ini adalah transisi pemerintahan. Jadi pos-pos yang dirasakan penting, baik secara kelembagaan maupun secara individu, secara kepemimpinan itu ditata dari sekarang. Kita lihat misalnya ada Badan Komunikasi Presiden. Saya kira itu adalah visinya Pak Prabowo, bahwa Presiden nanti harus dibantu sebuah badan khusus yang namanya Badan Komunikasi Presiden untuk kemudian berkomunikasi dengan masyarakat. Ya, makanya dibentuk badan ini dan ditunjuk ketuanya Hasan Nasbi. Kemudian yang kedua itu ada Badan Gizi Nasional yang notabene akan melaksanakan salah satu program andalan ya dan program besar dari Pak Prabowo yaitu makan bergizi gratis. Jadi dibentuklah badan ini. Jadi kita bisa melihat bahwa 2 lembaga ini betul-betul visi dari Pak Prabowo. Nah, terus sisa 2 bulan ini tetap untung nggak sih untuk pemerintahan Jokowi? Tetap menguntungkan karena misalnya untuk Kementerian ESDM ya kita tahu bahwa Pak Jokowi sedang melakukan penataan izin-izin usaha pertambangan dan itu membutuhkan sinkronisasi dari beberapa kementerian. Leading sektornya selama ini adalah Kementerian Investasi, tetapi untuk pelaksanaan teknis itu tetap di Menteri SDM. Jadi saya melihat ada semacam lagi-lagi benang merah ya antara Pak Bahlil sebagai Menteri Investasi dengan Pak Bahlil sebagai Menteri SDM. Jadi apa-apa yang segala sesuatu yang sudah dimulai oleh Pak Bahlil sebagai Menteri Investasi, sebagai Kepala Satgas Penataan, ya, itu kemudian pada giliran berikutnya harus diimplementasikan oleh Kementerian SDM. Nah, penggantinya Pak Bahlil sebagai Menteri Investasi adalah
adalah Pak Rosan yang notabene adalah ya timnya atau teman lamanya Pak Bahlil juga. Nah, yang juga jadi sorotan adalah posisi Bahlil Lahadalia yang kini menjadi Menteri ESDM. Sementara Bahlil adalah pebisnis di berbagai sektor termasuk bidang energi. Pak Bahlil sih mengklaim dirinya tidak ada kepentingan politik usai menjabat jadi Menteri ESDM. Saya sejak dilantik jadi pemerintah sebagai Kepala BKPM, saya tidak lagi menjadi pengusaha. Jadi udah selesai. Dan insya Allah sekalipun saya punya latar belakang sebagai pengusaha, saya bisa membedakan mana yang untuk kepentingan negara dan mana untuk kepentingan pribadi. Justru dengan pengalaman saya sebagai mantan pengusaha, itu akan mencoba untuk memenuhi apa yang harus dilakukan perbaikan dalam rangka sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Ya, silakan saja. Mau ada syarat politik, ada udang di balik batu, atau memang pure karena kinerja. Yang penting hak-hak rakyat ini harus terpenuhi, termasuk hak untuk hidup sejahtera, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan juga tempat tinggal yang layak, serta hak-hak lainnya yang harus dipenuhi sebagai warga negara Indonesia. Gimana menurut kalian? Terima kasih sudah diskusi.